Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir asyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhi munir sadi wa tarzuqni ilman yakini tuwafiqni bil husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tamduruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa Rasuli tashkara oleh sadri tuyassiru li amri wa tahshimu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idra'il ayati bihim wa bil awliya'i tulhi quli bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarra lidhi syarrin min insin wa jinnatin bi fadlika basyirni bil husnil kharatibi wa bir rahmatin khilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jutana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
يا مرحبا بك يا رمضان 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 يا مرحبا بك يا علينا يجعل علينا بسلطان الجنان يا راجع الكريم وبمال الجنان يجعل علينا بسلطان الجنان يا مرحبا بك يا رمضان 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 وسال العياط وكذب العظام واغفر وغفر الذنوب بلا امتحان وستر العيوب وكشف الأغلاط وغفر الذنوب بلا امتحان يا مرحبا بك يا رمضان 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 ويجمعنا في ركوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان ويجمعنا في ركوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان يا مرحبا بك يا رمضان 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 بجاه الذي أمر فالله حبيب الإله حبيب الزيات بجاه الذي أمن فالله حبيب الإله حبيب الزيات يا مرحبا بك يا رمضان 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Sabtu di malam minggu
tanggal 23 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam husnul khatimah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pantas tadi terawih gerah aman ya, pagi hujan. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas beberapa masalah, diantaranya sholat taubah. Tapi sebelumnya sama-sama biar kita tahu, kebanyakan orang ketika di sholat tarawih ketipu. Artinya apa ketipu? Dia melakukan sholat tarawih tapi meninggalkan daripada yang lebih penting dari sholat tarawih, yaitu sholat ba'diyah isya. Karena sholat ba'diyah isya itu lebih utama, karena dia adalah sunnah daripada sunnah rawatib. Udah itu muakkad, ya, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi habis sholat tarawih, habis sholat fardu, ada namanya sholat sunnah rawatib, yaitu sunnah subuh, ada sunnah di zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan diantaranya itu ada yang muakkad, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada ghairu muakkad artinya nggak terlalu dikuatkan, karena Nabi sekali-sekali tinggal. Tapi kalau muakkad, Nabi nggak tinggal, walaupun dalam keadaan sedang safar. Jadi kita safar walaupun kita jamak takdim, jamak takhir, itu nggak ditinggal. Itu namanya muakkadah. Nah, itu ada di sholat sunnah subuh atau qobliyah, tapi nggak ada ba'diyah, jadi nggak pakai qobliyah. Yaitu di sunnah subuh, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Tuh, jadi 6 kan ya, 2. Kemudian maghrib setelahnya, kemudian isya setelahnya. Jadi 10. Kalau yang ghairu muakkadah ada 12, yaitu 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Jadi semuanya jumlahnya ada 24. Yang 10 muakkadah, yang 12 ghairu. Andai kata kalian setelah sholat rawatib, sholat yang wajib, yang 5 fardu itu, maka ketika kalian ingin melakukan sholat sunnah, nggak bisa untuk melakukan semua, maka pilihlah dulu yang muakkadah. Jadi misalnya qobliyah maghrib sama ba'diyah maghrib, pilih yang mana? Ba'diyah maghrib. Tapi kalau qobliyah maghrib bisa, silakan, itu lebih bagus, karena sunnah diperbanyak, apalagi ibadah di bulan Ramadan yang sunnah menjadi pahalanya menjadi wajib. Ya, apalagi minggu yang kemarin, kalau hal-hal tersebut seperti sunnah ketika masuk ke dalam masjid, ketika diniatkan menjadi nazar, tapi bisa gak? Ya, sebab niatnya ntar pakai nazar, seperti ini sholat tarawih, sebelum sholat itu niatin,
ya ana nazar ya sholat tarawih, maka wajib hukumnya itu sholat tarawih. Tapi nanti niatnya itu mesti nambah pakai ilmu lagi, nanti masalah nazar kita akan bicarakan lagi ya, karena panjang lagi nanti. Nah di sana sholat ba'diyah isya itu lebih utama. Banyak orang tinggal ba'diyah isya, lebih mementingkan daripada sholat tarawih. Padahal pahalanya ganjaran lebih besar ba'diyah isya. Ba'diyah isya dulu baru sholat sunnah tarawih. Apalagi kalau kalian mengidam-idamkan yaitu akan datangnya malam Lailatul Qadar, yang mana di malam Lailatul Qadar kita disuruh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa menghidupkan? Diajarin kita sama Nabi Muhammad SAW. Ulama kasih jalan. Apa? Minimal ketika datang malam Lailatul Qadar, maka jangan tinggal isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal. Ketika kalian melakukan subuh berjamaah, isya berjamaah, kan masuknya mulai maghrib malam Lailatul Qadar. Kalian isya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, itu sudah termasuk yang minimal. Atau minimal, yang paling kecil, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kalian gak tarawih, gak baca Quran, gak ibadah, cuma isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Malam ini nih, ya malam ini misalnya malam Lailatul Qadar, ntar subuh ente berjamaah baik di masjid atau di istri, pokoknya berjamaah, maka kalian termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pahalanya seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Cuma jangan nyari minimal kalau pahala. Kalau duit tadi kalau dipilih 1 miliar sampai 100 juta, milih yang mana? Giliran duit pasti begitu. Giliran perempuan cakep, kaya, ada jelek, miskin, milih yang mana? Oh pasti begitu. Maunya milihnya yang pasti nggak ada mending-mending. Ente mau dikasih mobil apa tapi mobil Sigra, pasti maunya apa? Walaupun kan apa kita jual lagi, kan penting nilainya. Mau yang besar, emas mau 24 karat tapi emas 18 karat, pasti yang 24 karat. Selalu kalau soal-soal dunia nyari yang lebih. Kenapa pahala nggak nyari yang lebih? Nah itu minimal, tapi usahakan bisa naik di atas itu. Sudah tuh paling kecil isya berjamaah, subuh berjamaah. Tingkatkan, di situ dia sholat tarawih, di situ dia bisa sholat tasbih, bisa sholat malam, ya nanti yang akan dibahas. Ini balik dulu kepada sholat isya, ya rokaat isya yang kita kerjakan ba'diyahnya itu sangat luar biasa. Apalagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man sholla arba'a roka'atin ba'dal isya qabla an yatakallam faka'annama adroka lailatul qadri. Siapa orang, kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sholla, siapa yang sholat arba'a roka'atin, 4 rokaat. Pengerjaannya 2-2. Kan kita tahunya ba'diyah cuma 2 tadi, tambahin lagi 2. Jadi kita sholat 4 rokaat, 2 rokaat. Sholat apa? Sholat sunnah ba'dal isya, setelah sholat isya. Nah kalau kita udah tahu ilmunya, besok jangan 2 rokaat aja gitu ya. Satu lagi, mau duduk ada di masalah, itu ada contohin, karena ini nyontoh dari guru-guru yang anas, bukan satu, berapa banyak ya, gak apa-apa sholat sunnah ya, diamalkan jadi tahu caranya. Jadi 2 rokaat, setelah itu 2 rokaat, mau duduk mau diri nggak jadi masalah. Cuma nilai duduk lebih kecil daripada yang di diri, karena sholat sunnah boleh. Ba'dal isya, setelah isya, qabla an yatakallam, sebelum dia berkata-kata. Jadi nggak ada omongan lain. Sholat udah selesai, assalamualaikum, sholat lah lagi, jangan ngobrol dulu, apalagi cerita ngopi, cerita apa. Qabla an yatakallam, jangan ngomong apa-apa. Faka'annama, kata Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan. Faka'annama, maka seakan-akan adroka lailatul qadri, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini nggak bicara Ramadan. Pahalanya orang yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat 2-2, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala malam di mana dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan di malam Ramadan aja, ente kerjakan itu setiap hari, seakan-akan pahalanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tahu sendiri, apalagi di malam Ramadan, apalagi pada saat itu. Jadi walaupun kalian gak mendapatkan malam Ramadan, tapi kalau kalian kerjakan ini setiap hari, apalagi di bulan Ramadan, sama aja kalian mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar setiap
hari. Ya. Gimana cara mendapatkan malam qadar? Paling gampang banget dapat malam. Jangan tinggal sholat mau jangan ditinggal. Artinya sholat tarawih kita hidupkan, sholat berjamaah subuh, berjamaah isya setiap malam Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, baik 29 atau 30 kita nggak lepas sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, terutama sama subuh berjamaah. Apalagi diisi dengan tarawih dari 1 sampai tanggal 29 atau 30 full, nggak lepas, nggak copot. Terserah mau jamaah atau di rumah atau di mana ke kantor, karena ini nggak bisa memastikan, karena bisa kalian lagi sibuk pada saat itu. Mau kerja jam 11, jam 12 terserah. Maka kalian sudah mendapatkan pasti malam Lailatul Qadar. Karena setiap tahun malam Lailatul Qadar pasti datang. Kapan waktunya? Bukan urusan kita. Itu rahasia. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Agar kalian menjaga dari malam pertama sampai akhir. Kalau kalian jaga, nggak lepas, nggak copot, kalian hidupkan itu, kalian pasti dapat. Paham ya? Jangan nyari ciri-cirinya. Ya nenek-nenek atau muda lagi. Wah, ini dia nih buat sholat. Salah lihat, bukan nenek-nenek, cucunya yang dilihat. Ya, yang bininya cakep langsung. Ada bukan dia, bininya yang dilihat. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Udah nih malam gak lepas, malam besok insya Allah minta hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Sampai akhir kita nggak tinggalkan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Jangan pernah tinggal. Kemudian sholat tarawih nggak tinggal. Malam ini inti dapatkan. Insya Allah ada perubahan setelah itu. Nah, asal semuanya pengerjaan ibadah tentunya landasannya ilmu. Jangan cuma pinter ibadah, ilmu kan? Kagak. Ini orang tipu, pandai selawat tapi nggak belajar ilmu adab. Ini kita belajar begini nih, belajar syariat. Itu syariat siapa sih? Sedang Nabi Muhammad SAW yang kita pelajarin fikih, akhlak, tentang adab makan, adab tidur, adab ini, adab itu, yang semua diajarkan adab siapa? Bukan adab si pula-pula, langsung adab Rasulullah SAW. Jadi ketika kalian belajar ilmu fikih, kalian ikutin cara Nabi Muhammad SAW. Kalian belajar adabnya Rasulullah, tanpa menyebut soal cinta, tapi kalian ikutin, karena seorang pencinta itu bukan lebay di mulut, tapi prakteknya dalam kenyataan. Paham gak tuh? Itu yang Anda ajarkan. Bukan yang lebih, ayo kita cinta Rasulullah, tapi masih pakai celana pendek. Cinta Rasulullah, tapi masih gosip on orang. Cinta Rasulullah, selawat, habis itu mulut inti kotor, hati inti kotor. Tuh yang aneh bahas lagi sesi kedua, orang yang bangkrut. Walaupun pelajaran kita ini banyak, tahu kan tetap satu. Maksudnya tiap ilmu satu. Coba itu konsultasi sama dokter, laki ini bayar. Besok datang lagi konsul ini bayar. Gue berkeringetan. Ya, makanya itu kenapa kita ajarkan agar kalian lebih menghargai ilmu agama ketimbang ilmu dunia. Walaupun ilmu dunia hargain itu bayar dokter bayar, mesti bayar. Inti bangun rumah, ada arsiteknya bayar. Itu menghargai orang, menghargai ilmunya. Itu pahala gak? Pahala. Itu urusan dunia. Inti pakai Grab, inti pakai orang, pakai supir, bayar. Kenapa? Hargain tenaga orang, hargai ilmu orang, hargai ya apa yang telah dia punya dari ilmunya, dari kebisaannya, dari keistimewaannya. Itu pahala dapat dari Allah. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya, makanya nggak ada berkahnya anak santri kalau sekolah kagak pernah bayaran. Ya, bayaran nggak harus dengan uang, karena orang boleh memiliki atau tidak, tapi bisa dengan apanya? Tenaganya. Paham ya? Hanya orang-orang yang mau hikmat di rumahnya terbuka, orang takut kemana? Terbuka dulu Ciawi, anak-anak tanggung pada di rumahan. Yang penting modalnya satu, bukan bayar, rajin di rumahannya. Paham ya? Jadi anak-anak sini jangan takut ke rumahnya, main di sini. Cuma jangan ngajakin aneh ngobrol. Ya, paham kan orang ke rumah guru itu mau diajakin ngobrol, gue mau ngomong apaan? Gak usah main ke rumah sini, lu mau nyapu, mau apa silakan, mau nginep di sini. Bawa bini lu nggak apa-apa. Kalau yang udah kawin, yang belum kawin silakan, rumahnya buka. Banyak kan orang datang tamu kerjain ini kagak, mau ngajakin ngobrol. Kalau waktu kita kan nggak ini. Nanti Anda baca ceritain. Ada yang 30 tahun lebih nggak lepas yang namanya baca roti, nggak ini. Ada waktuannya, ya. Bukannya enak-enakan aja, nggak. Artinya rumah Anda bebas untuk kalian datangi, terutama untuk jamaahannya. Yang belum kenal jangan bawa-bawa orang yang nggak kenal.
ya bawanya di majlis taklim. Tapi setelah kenal, ya dia mau jagain rumah anak, dia mau nginep di sini, mau apa, mau bikin kopi, itu bukan. Apalagi ini majlis yang mau anda wakafkan, ya kita bangun bersama untuk cari pahala kita nanti buat di akhirat. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, jangan ketakutan. Nggak takutan harus enggak bayar. Dulu waktu di Ciawi, ya gitu anda. Karena bentuknya waktu itu kayak pesantren, jadinya orang tahunya pesantren, ini kan bukan. Jadi takut ya, dulu ini termasuk ini. Ya, datang ke rumah, dibawa si bule tuh yang udah kawin itu dulu ya, dibawa ke rumah. Habib nitip anak taruh di sini. Gak pakai bayar mungkin, yang penting nih anak rajin mau bantu-bantu di rumah, apa mau masak, apa mau ini, silakan anak-anak inti. Cuma jangan bayi, gue ngurusin orang. Gue anak kecil, gue urusin lagi lu pada main di sini nginep gak apa-apa. Ya gak apa-apa, yang penting rajin doang, bantu-bantuin yang bisa dijalankan. Enggak mintain duit. Wah, masya Allah. Ya. Udah itu ya. Jadi tuh keberkahan kita di malam menjalankan sholat ba'diyah isya. Tapi usahakan ba'diyah yang lain yang ditinggal. Terutama yang paling afdal sholat sunnah ada sholat sunnah subuh. Di sini nggak bahas lagi panjang lebar nanti waktunya. Yang penting rajin-rajin ngaji aja dah. Baik. Sekarang masalah sholat taubah. Ya, sholat taubah. Nah, ini Anda kenapa kasih sholat taubah? Biar kalian tahu. Kalian pernah bertanya gak? Sholat qiyamul lail apa sih? Sholat malam. Ya, yang man goma wasoma, siapa yang mendirikan waktu malam dia berpuasa, man soma wa goma, kan ada tuh hadis-hadisnya. Atau kalian pernah dengar sholat malam pahalanya luar biasa. Kemudian kalian dengar juga sholat tahajud. Ya, kalian ingin mengerjakan tahajud gimana caranya? Padahal ini sangat mudah karena nggak ada yang nerangin, jarang yang nerangin. Baik, ini sholat sunnah taubah kalian lakukan di waktu malam itu termasuk sholat tahajud. Ya, jadi gini. Sholat yang dilakukan di malam hari setelah di sholat isya itu namanya qiyamul lail. Qiyam, bangun mendirikan sholat. Lail, malam, bukan qiyamun nahar. Itu sholat siang. Qiyamul lail, malam. Itu syaratnya nggak pakai tidur. Habis sholat isya, ya, inti kemana tahu jam 10, inti menjelang itu sholat. Itu termasuk qiyamul lail apa? Sholat taraweh. Cuma qiyamul lail taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, sholat sunnah mutlak aja usolli niatnya. Sudah dibahas. Ada yang niatnya mutlak usolli, ada yang pakai usolli fardo yang kita udah pelajarin tuh kemarin ya di dalam masalah niat sholat. Nah, mutlak ini inti mau kerjakan 100, 200, 300, 1000 nggak jadi masalah. Itu yang kalian pernah dengar. Ulama ini sholat 200 rakaat di waktu malam. Ini nggak ada hitungan. Namanya sholat mutlak. Kalau sholat tahajud ya, yang dilakukan oleh Nabi yang ada dalam hadis Siti Aisyah, waktu itu Nabi bangun malamnya, sholat malamnya berapa rakaat? Siti Aisyah mengatakan ya dalam hadisnya Nabi mengerjakan 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu omongan Siti Aisyah. Ini nggak pakai hadisnya, dah ada di sini, ngebet lagi dah. Ya, nah itu yang jadi dalil yang ngerjain sholat tarawih 11 rakaat. Padahal hadisnya di luar Ramadan, berarti bukan sholat tarawih tapi sholat malamnya Nabi yang dikatakan sholat witir. Dalam hadis yang lain 13. Nah nanti dibahas tuh. Kenapa 13? Yang pertamanya ketika malam sholatnya Nabi dengan sholat istiftah dulu. Jadi pas bangun itu ringan dulu tuh sholat bangun malam, itu namanya niat iftitah, sholat iftitah membuka rakaat. Udah itu Nabi sholat witir 8 rakaat. Ya, 11 rakaat. Jadi 8, 2, 1 lagi. Jadi sholat witir itu bukan 3, itu sekurang-kurangnya. Ya. Yang paling afdol adalah 11. Paham ya? Nah jadi ini sekarang ini kan udah witir ya. Udah kan? Kalian mau witir lagi ntar malam boleh, tapi jangan 3, jangan 1, tapi 2. Paham ya? Nah berapa ya? 8 malam boleh. Atau kalian udah ada tidur nih, ntar tidur walaupun cuma 5 menit. Syaratnya penting tidur dan sholat isya. Jangan tidur belum sholat isya, nggak kena. Sholat isya dulu. Habis sholat isya kalian
tidur. Kalau ulama-ulama terdahulu nih atau Nabi itu awal Isya udah tidur, jadi bisa sholat Isya jam 9-an tidur, bangun-bangun ntar jam 1, jam 2, dapat tidur gak udah? Dapat, kenyang gak tuh? Kenyang, udah 3-4 jam kenyang buat mereka. Jam 1 mereka bangun, mereka sholat terus sampai subuh. Kalau kita kan kagak, ringsek badan kita. Nah setelah dilihat kesehatan, coba itu buka deh tuh orang-orang yang sekarang aktif di kesehatan, apalagi cerita tentang keislaman. Pasti stop kalian untuk beraktivitas, makan, minum, dan aktivitas untuk bisa istirahat di jam 10 sampai jam 1. Kenapa? Karena organ lagi butuh istirahat. Ini lagi ngeluarin racun, ini. Makanya berhenti semuanya. Nanti jam 1 kalian mau beraktivitas, mau lari, kayak mau mandi, bebas. Kenapa? Karena dia udah bergerak lagi. Kaitkan ke dalam Islam. Bagaimana? Karena jam 1, jam 2 itu orang Islam udah bergerak lagi. Makanya sehat. Kalau kita nggak sehat, kenapa? Karena terus nggak berhenti itu yang namanya lambung, hati, jantung dan sebagainya. Apa yang terjadi? Akhirnya kalau nggak kena liver, kena jantung, matinya mudah-mudah rata-rata. Makanya ulama dikata begadang sahur itu tuh gak? Makanya kita makan sahur karena di waktu sahur namanya. Paham ya? Itu yang dibilang begadang sahur itu di waktu sahur. Bukan 24 jam itu dari jam 6 sampai jam 12, jam 1, jam 2 begadang, hancur badan lu. Jadi awalnya tidur dulu. Kalau mau ngaji malam jam 12 usahakan tidur. Walaupun dapat 3 jam antara jam 9, jam 10 sampai jam 12 ya sedikit aja dulu. Paham tuh ya? Nggak percaya itu semua dari kesehatan. Itu cara ulama-ulama. Makanya mereka badan tetap kuat. Kalau kita kagak, udah dari pagi lagi nggak diistirahatnya. Lo badan mobil lagi yang besi aja orang ringsek 24 jam, apalagi badan lo. Ya, yang dari daging sampai tulang. Mencong semuanya. Nah, jadi diawali tidur dulu ya, mau sejam, mau 2 jam, mau 5 menit. Isya udah, malam jadi misalnya jam 2 dia mendirikan, maka itu namanya sholat tahajud. Apakah dia mau sholat tasbih, sholat hajat, sholat apa lagi? Ya, mau tarawih juga boleh kalau memang di bulan Ramadan, atau sholat taubah. Nah ini Anda ajarkan ke kalian karena Anda langsung dapat pesan kita di pengajian. Kata Ustadz, Anda kalau malam Ustadz Umar nih, ya beliau mengatakan, makanya ditaruh di kitab beliau, ya. Anda nggak sholat yang lain, Anda sholat taubah. Karena kita orang pendosa. Tuh, rontokin dosa-dosa kita. Sholat taubah. Jadi beliau melakukan kalau malam sholat sunnah taubah. Jadi nggak banyak, sholat sunnah taubah cuma 2 rakaat. Nah ini pengerjaannya pertama, usolli sunnat taubah, rakaataini lillahi ta'ala. Ingat, niat takbir berbarengan dengan takbir ya, udah tahu. Nah kemudian rakaat pertama setelah baca Fatihah, baca ini ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ini dalam ayat Quran ini. Ya. Jadi habis Fatihah bacanya surahnya potongan ini, ya. Ja'uka fastaghfirullah. Kalau belum hafal baca kuliah mekulhu, udah itu andalan kita kuliah kulhu. Boleh kan, itu sunnah, barang sunnah bukan yang wajib Fatihah. Gitu, surah Al-Fatihah itu yang wajib dalam sholat, nggak bisa ditinggal. Mau sholat id kayak mau sholat apa, takbirnya itu sunnah, jangan bodoh-bodoh amat ya. Imam takbir lupa langsung bismillah, lo tegor lagi, batal sholat lo, tolong. Paham ya? Imam boleh lupa gak? Boleh, cuma jangan ampek-ampek banget. Itu kadang-kadang udah tua banget masih itu dijadiin imam, akhirnya lupa ya. Kasih yang mudah-mudahan dikit. Ya Allahu Akbar kan 7 kali, yang kedua 5 kali, dia lupa. Paham nggak? Dia lupa, langsung apa? Bismillahirrahmanirrahim, belakang, belum takbir tuh ya. Subhanallah, batal lo. Barang sunnah dikerjakan alhamdulillah, nggak dikerjakan lewat udah. Apalagi imamnya tolol, pas sudah gitu pakai ditegur lagi, baru Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, batal. Yang wajib udah masuk. Nah, inti gimana tuh kalau nggak ngerti? Nih imam nggak ngerti, balik lagi. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Padahal udah masuk Fatihah tadi. Semuanya habis, selesai. Nggak dapat tuh baca apa? Sholat id. Ya, maka jangan sembarangan. Kalau itu dapat nemuin begitu, udah itu sholat sendiri, mufarogoh. Ya, sholat sendiri. Itu udah juga masuk Fatihah. Jangan pakai baliknya, sama aja nih. Kudu praktek.
baru nggak bingung. Kalau nggak praktek, ada kesalahan, inti nggak dapat. Tapi ingat, jangan menghina. Kalau ada yang salah juga jangan menghina. Ini bahasa aneh kan, bahasa kita. Tapi di luar begitu, jangan pernah menghina orang. Karena ada kejadian itu, kalian jadi belajar. Bukan untuk merendahkan orang. Ingat itu. Aneh ngomong begini, goblok, tolol, bahasa kita. Jangan jadi orang goblok, jangan jadi orang tolol. Tapi untuk kita belajar tasawuf di luar ada kesalahan, jangan pernah menghina kesalahan orang. Karena kita juga manusia yang penuh hilaf dan salah. Yang aneh juga banyak kesalahan di luar. Aneh nggak sadarin, orang aminin aja, ini sama-sama. Padahal setelah kita lihat, wah salah gue nih. Ya, jangan menghakimi orang, jangan. Ini kan bahasa aneh seorang guru kepada murid. Nah, inti jangan bawa bahasa ini keluar untuk menghina orang. Salah inti. Mana hati inti jadi bersih? Ya, justru ada kesalahan itu yang membenahi inti punya di diri. Dari situ inti tahu adanya ilmu bermanfaat. Paham nih nggak? Ya, bukan untuk nyalahin orang. Inti belajar begini untuk inti belajar jadinya, bukan untuk nyalahin orang. Ya, ini Ustadz Umar ajarin kepada kita. Ya, beliau catat tuh sampai di kitab. Kalau inti nggak punya kitabnya, nah ini aja nih tulis, tar inti cepret aja sendiri. Udah zaman HP, ya, jangan cewek mulu inti cepret. Nah, baca rakaat pertama, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaru lahumur rasul. Ya, wastaghfaro. Ya, itu di situ wastaghfaro. Ya, waduh, wastaghfaro ganti. Wastaghfaro. Ya, ini ya udah ini aja deh. Tuh udah. Itu fi'il madi. Lahumur rasulu, ini jadi fa'il. La wajadullaha tawwabar rahimah. Ini ayat yang dipakai oleh ulama kita, tawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ayat Quran, Allah yang jelaskan. Makna bebas saja. Kalau ditafsirin panjang. Makna bebas secara bahasa. Jikalau mereka, ya, bahwasannya mereka nih kita umat Islam, ya, berbuat kezoliman. Tahu, anfusahum, kita buat zolim sama diri kita, buat dosa. Diri kita, bukan sama orang. Kalau mau orang, lu mau selawat ke lu, jangankan selawat, lu taubat sama Tuhan, sama Allah. Bukan sama Rasul lagi minta ampunnya, sama Tuhan, sama Allah. Allah nggak bakal ampunkan dosa kalian sebelum kalian minta maaf kepada orang tersebut. Nanti pembahasannya masalah bangkrut. Ini dosa sendiri, ami diri inti sendiri sama Tuhan inti. Inti punya zalim kepada diri inti. Ja'uka, mereka ini yang berbuat dosa zalim sama diri mereka datang kepadamu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang. Wastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, bukan minta ampun sama Rasul, minta ampunnya sama Allah. Melewati siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ampunkan saya, minta sama Allah supaya Allah ampunkan saya. Begitu juga kita datang ke makam-makam keramat, bukan minta sama keramat, minta sama Allah. Karena orang-orang berkeramat itu ketika sudah meninggal itu lebih tajam ketika hidupnya. Karena hidupnya kayak aneh, misalnya nih contoh, ya, lo meminta ini, urusanku juga banyak. Paham gak? Mikirin lu yang bandel, mikirin lu yang mikirin yang ini, paham gak? Belum lagi kalau tuh ustadz itu kiai, biar kata wali juga kadang-kadang punya utang di luar. Bininya galak. Iya, macam-macam, gak semuanya mulus. Paham gak? Tapi ketika beliau udah rahimahullah ta'ala, udah dalam rahmat Allah ta'ala, mereka tenang, gak ada lagi dengan urusan dunia. Gak ngadepin bini yang bawel, gak ngadepin muridnya yang ini, gak ada urusan dunia, politik dan sebagainya. Di dalam rahmatnya Allah, dia udah dekat dalam naungan Allah. Kita minta sama orang itu untuk minta kepada Allah, bukan minta-minta sama manusia. Memang gak boleh, musyrik. Paham ya? Minta siapa? Ma Allah, ini dalilnya kita minta nih orang-orang. Ini Allah yang katakan, diri mereka zalim, mereka datang kepadamu ya Rasulullah, kepada engkau ya Muhammad. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk mereka. La wajadallahu tawwabar rahimah. Mereka dapati Allah Maha memberi taubat dan Maha pengasih. Paham? Ya. Nah, ini baca. Setelah itu baca doanya, astaghfirullahaladzim as'aluhu taubah, astaghfirullahaladzim as'aluhu taubah 3 kali. Kemudian ruku, kemudian sujud. Nah, ketika sujud biasa baca tasbih seperti kita sholat, habis subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya, atau mau sekali kalau waktunya panjang nanti 3 kali. Kemudian baca doanya ini.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ani enggak panjangin, ente udah hafal dah. Hafalan inti yaitu Rabbana zalamna anfusana titik-titik, maksudnya terus, jangan segini doang. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Allah Adam. Ketika merasa beliau bersalah, beliau sujud, enggak ngangkat kepala sampai 40 tahun. Inti enggak, cuma baca ini doang. Jadi subhanallah wa bihamdi, selesai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajibni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baca lagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Terus sujud lagi, baca lagi tasbih, kemudian baca Rabbana zalamna anfusana. Naik ke atas Mawardi. Nah, benar gak? Lu tidur. Gua kalau jadi bini lu gua takut. Bener gak? Orang gimana di jalan ntar. Ya. Nah, naik lagi ke atas, baca surah Fatihah, kemudian baca Fatihah, baca rakaat yang kedua, baca ayat Quran yang ini. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Siapa yang berbuat buruk, kebuat jelek, atau dia zalim kepada dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah. Dia mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sama seperti ini. Tuh, jadi kalian minta melalui wasilah Rasulullah untuk meminta kepada Allah atau langsung. Kalau ayat kedua nih, ya semuanya Al-Quran. Kemudian ruku, kemudian sujud, sama seperti ini. Paham nggak? Ya, doanya ini lagi. Udah, assalamualaikum, assalamualaikum. Di sini ada doanya. Nah, doanya di sini nggak tulis. Biasanya inti punya doa-doa yang lain. Di sini ada doanya istighfar Nabi Allah Khidir alaihissalam, atau inti baca doa Sayyidul Istighfar. Banyakin baca istighfar astagfirullah, banyakin doa buat orang tua inti, rabbighfirli wali walidayya, mau 100 terserah. Kemudian baca Allahumma anta rabbi. Udah itu baru dia minta apa aja. Selangnya banyak kotoran, banyak lumut, paham nih? Taruh di keran, keluarnya mampet gak? Mampet. Banyaknya kotoran semakin mampet. Kotoran itu apa? Dosa. Bersihin dosa inti, maka kerannya lancar. Paham gak yuk? Ya, makanya di subuh kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, istighfar ame selawat jangan ditinggal. Insya Allah duit yang nyamperin inti. Ya, gitu. Amin tuh tuh. Ya. Sudah selesai sesi kedua. Udah 2 tuh ilmunya tuh. Ya, keringetan udah iya. Ya ntar kodo aja deh nanggoknya. Ya, 3 in 1 jadinya. Nanggoknya sekali tapi masukin 3. Ya, canda. Jangan dipikirin kalau makan itu, jangan pernah dipikirin. Ya, bercanda. Iya, jangan dipikirin, buat apa dipikirin, ngomong amalin. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah apa? Menyangkut semua ini. Udah selesai ini kan dosa-dosa kita taubat, yang masalah kita urusan sama Allah. Tapi ingat, kita ada 2 masalah. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Makanya puasa itu termasuk kita melatih juga hablum minan nas. Kenapa? Bukan sekedar menahan lapar, haus. Lapar dan haus itu kan urusan kita sama Allah, menjaga. Orang boleh kita tipu, tapi Allah nggak bisa kita soal makan minum. Tapi juga menjaga masalah hati, lisan kita dari mencaci, ghibah, hasad, dengki yang sudah dibahas, menghilangkan pahala puasa. Kalau makan minum urusan itu sama Allah, batal puasa. Tapi kalau urusan menyangkut hablum minan nas, kita dilatih lagi, nggak batal puasa lu, tapi pahala nggak ada. Paham ya? Tuh, puasa jadi melatih. Insya Allah setelah Ramadan selesai, mulut nggak jahat, hati inti nggak jahat. Sebab yang demikian itu yang menjadi bangkrut di hari kiamat. Tahu bangkrut ya? Gini nih, inti punya modal 10.000, dagang. Kemudian laku dagangan, cuma baliknya 10.000. Itu belum bangkrut, namanya seri. Nggak ada untung, tapi lama-lama habis. Paham nggak? Duit 1 juta. Ente gunakan buat modal dagang, kembalinya 1 juta lagi, segitu-gitunya udah. Apalagi lebih, tapi habis buat makan, ya udah segitu seri namanya. Mending yang bangkrut modalnya habis.
Punya 1 juta buat dagang, mestinya 2 juta 3 juta balik, justru tidak, 1 jutanya habis. Udah tuh berani pinjol lagi. Paham tuh? Tahu pinjol? Ya. Nih, yang begini di akhirat. Inti punya kebaikan habis. Udah habis dosa orang buat lu. Bayangin tuh. Kita punya pegangannya modal habis. Ya, udah tuh ngutang, paham nggak? Punya orang dibebanin ke kita dosa-dosanya. Nauzubillah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Anu udah bahas di khutbah, ya, cuma singkat. Ya, kalau ngaji yang mana baru. Ya, Anda kasih selalu singkat, 10 menit nggak lebih Anda khutbah. Atadruna manil muflis. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu marfu'an, dalam hadis marfu dari Sayyidina Abi Hurairah dan rahul Muslim, Imam Muslim, di Imam Bukhari juga ada hadisnya sahih. Atadruna manil muflis? Rasulullah tanya sama sahabat nih. Rasul sering sama sahabat begini. Ente tahu gak ini? Ente tahu gak? Sering digituin. Ya, kamu tahu ini bahasanya masalah bangkrut. Kamu tahu gak orang yang bangkrut siapa tuh? Kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Fagolu, kata sahabat, golu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut dari kami nih, yang bangkrut dari kami, menurut kami ini orang yang nggak punya dirham, nggak punya duit, lahu wala mata, nggak punya barang, kagak punya duit, kagak punya barang, habis-habisan harta benda kagak, duit kagak, ya. Yang itu begitu, jangan perempuan tuh. Ya. Nah, itu bangkrut namanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala innal muflis, sesungguhnya yang bangkrut itu min ummati, dari umatku. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan bawa solatnya, wasiyamin, bawa puasanya, wazakatin, bawa zakatnya. Wah, amal soleh ini Masya Allah. Ini bicara begini nih, kita perhatian, bagaimana kalau nggak ahli ibadah? Paham nggak nih? Apalagi sholat kagak, puasa kagak, bangor iya. Ini orang Masya Allah, sholat dibawa, puasa dibawa, zakat dibawa. Wah, udah paling hebat nih orang. Wayati, dan tapi sementara juga dia bawa. Paham nggak? Yang dibawa sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi sementara dibawa juga God syatamahaza, dia mencaci ini, ya, nggak disebut ini, mencaci ini, artinya siapa aja orang pernah dicaci. Wa qad dafahada, nuduh si ini. Wih, serem zaman sekarang. Habib dikata Yahudi misalnya, atau inti nuduh si fulan begini, si fulan begini. Ini hati-hati tuh, lisan inti, tangan inti, ya, nuduh si fulan. Makanya dari urusan politik pilpres saja mulai sekarang Anda nggak pernah mau tahu. Yang penting tugas kita selesai, udah itu. Jangan pakai nyebar-nyebar yang kita nggak paham dan kita nggak pernah tahu. Yang tahu aja jaga, ini bahaya buat di hari kiamat. Ya, hati, tangan, lisan inti. Ya, wah hebat banget sholawat. Aduh, sayang orang sekarang. Puasanya hebat, apaannya aja mudah Masya Allah deh. Tapi mulutnya, ya, mencaci maki, nuduh orang. Ini masalah mulut dulu nih, wa akala malahada. Nah, sekarang masalah mulutnya juga, makan, masalah perut, makan harta orang. Makan harta orang tuh bukan ngerampok aja, bukan, itu jelas. Ya, masalah dari waris, merambutan orang, itu colong, apaan aja, pokoknya makanan yang nggak halal inti makan, bukan hanya daging babi anjing aja. Ya, korupsi, nyolong, apa aja deh, makan anak-anak yatim, ini dan sebagainya, uang masjid. Oh, jangan sangka itu pengurus masjid banyak itu nilep-nilep duit. Kamu sadar, hati-hati. Wasafaka damahada. Wah, ini baru juga nih, yaitu menumpahkan darah seorang, tawuran-tawuran dia di bulan puasa. Ya, ada ciptakan terkondisinya. Yang nggak pernah tawuran, ya, yang daerah nggak pernah tawuran bisa tawuran, perang sarung dan sebagainya. Kayak diciptakan gitu, kompak banget. Melalui medsos, janjian dan sebagainya. Bayangin, niat membunuh orang, tawuran. Aduh. Wadorobahaja, mukul orang, walaupun nggak bunuh, mukul orang. Ada numpahin darah, ada cuma mukul, nampar orang. Inti jadi petugas, inti jadi apa, wewenang punya. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka itu semuanya, ya, kebaikan inti yang inti punya, maka diberikan kebaikan itu kepada orang yang tadi itu dizolimi. Apakah inti tuduh, apakah inti fitnah, inti ghibah, inti tumpahkan darah, inti bunuh dan sebagainya.
Kebaikan inti bawa buat dia. Kalau dia nggak ada kebaikannya, misalnya emang orang PA, ya kejahatan orang tersebut, ya kita kan pasti manusia nggak luput dari dosa. Ketika inti tahu ini hadis, inti tenang hidup inti. Inti nggak ketakutan difitnah orang, inti nggak ketakutan dijahatin orang, inti nggak ketakutan dimulutin orang, bangga, nggak takut inti. Kenapa? Ada Allah. Itu lama aja dosa kita lagi ditransfer buat dia. Makanya ini bercandanya gini, oh tuh orang pada jahat sama gue bikin dosa aja banyak. Kenapa? Dosa gue buat dia. Itu bercandanya. Paham ya? Oh, iya, makanya orang-orang mulia itu nggak luput dari dosa, nggak luput, tapi fitnahnya banyak, hilang bersih. Paham nggak di sini? Ya, manusia nggak ada yang luput kecuali para anbiya, para rasul, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali boleh nggak ada salah? Boleh. Wali-wali banyak ada salah, nggak apa-apa, tapi bersih. Kenapa? Karena banyak digosipin orang. Makanya wali itu hatinya bersih, dia nggak berbalik untuk menghakimi orang, tapi orang yang selalu hakimi dia, hasad dia, gibah dia, benci, dosanya hilang. Kebaikannya orang tersebut buat siapa? Paham nggak di sini? Ketika inti tahu makna inti tenang hidup di alam dunia. Paham ya? Emang inti kalau diomongin orang duit inti hilang kayak tuyul gitu, kan kagak. Bersih dosa-dosa inti. Orang kalau bersih dosanya, kebaikan banyak, rezeki gampang nggak? Gampang. Makanya orang dihasatin, yang dihasatin mungkin kaya. Inti mungkin begini. Paham nggak cerita? Yang diceritain mungkin kaya. Ya, makanya bersihin, inti bakal kaya jadinya. Gitu. Ya, wahada min hasanati fa'in faniyat hasanatu. Apabila orang yang zalim ini yang tadi bawa segala macam amal ibadah, gara-gara mulutnya atau hatinya atau tangannya, ya, apalagi sampai ngebunuh, ya, udah habis, gobla an yuqdoma alaihi, sebelum tunai, belum selesai ini, ternyata banyak, atau satu orang ternyata terlalu banyak, berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun dengan kejahatannya. Orang ini udah habis kebaikannya untuk kasih orang yang dijahatin, tapi kejahatannya belum selesai, hisabnya Allah luar biasa. Ukhidha min khotoyahu, maka diambil kesalahan orang yang dizolimin, kesalahan itu sini ditimpakan kepada orang yang mulutnya jahat, hatinya jahat, atau tangannya jahat, apalagi pernah bunuh orang. Faturihat alaihi, maka diletakkan kepada orang tersebut, sumaturiha finnar, kemudian orang ini jebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah, apalagi nggak punya amal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama bagi dihisab amal soleh hubungan inti kepada Allah adalah sholat. Tuh ada sering bahas hubungan sama Allah. Tapi awal yang akan ditunaikan masalah antara manusia, masalah menumpahkan darah. Tuh, maka jangan sekali-sekali hampir melukai hati orang, apalagi melukai badannya, apalagi sampai membunuh. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan. Ini bahasa aja ya. Nama masalahnya dibaca di tafsirnya panjang lebar. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, tanpa ada alasan dia membunuh orang, namanya kisos. Ya, kalau orang membunuh itu boleh dibunuh lagi. Maaf nih, kalau di Indonesia kita ditangkap juga, tapi kalau secara hukum Islam bapak inti dibunuh, apalagi bapak inti bukan tawuran, lagi kerja dibunuh, inti ketemu orang itu inti bunuh lagi, itu nggak masuk ini. Ya, jadi orang membunuh tanpa alasan karena dia membunuh, atau dikisos, kalau di hukum dapat kisos makanya dibunuh. Au fasadin fil ard, atau dia merusak bumi, merusak lingkungan. Tidak, ini orang membunuh tanpa ada alasan karena orang itu membunuh atau merusak lingkungan. Paham nih bahasanya? Ya, dia membunuh yang seperti orang sekarang. Faka'an nama gotalan nas jami'ah. Kata Allah Ta'ala, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya, wa miman ahyaha, siapa yang bisa memeliharanya nggak membunuh orang, faka'an nama ahyan nas jami'ah, maka sama aja dia memelihara seluruh manusia. Ini tafsir lebar. Kenapa? Karena dia membunuh sama aja bunuh semua. Sebab orang namanya sifatnya membunuh itu seperti orang ibadah, ketagihan. Orang maksiat ketagihan. Kali lihat orang main pelacur, bininya cakep, main pelacur mulu. Kenapa? Emang nagih, judi, nagih gak? Nagih mau judi, minuman keras, termasuk membunuh orang. Makanya dalam Islam dihentikan, harus di apa lagi? Ada hukuman kisos, dibunuh. Kalau kagak dia akan begitu lagi, apalagi hukuman gak tegas. Di luar negeri dihukum mati.
Di Indonesia 12 tahun, belum potongan 8 tahun. Apalagi kalau sifatnya memperkosa orang. Banyak banget kita lihat kejadian orang diperkosa kemudian dibunuh. Hukuman gimana? Ya. Oh dia tobat, maaf, bukan ngecilin orang. Dia tobat diterima. Allah Maha memberi tobat tetap, tapi nanti dia yaumil kiamah dia punya hisab dari Allah Ta'ala. Kalau orang tersebut redo, selamat. Tapi kalau orang itu nggak redo, nggak bisa ya Allah. Bini saya jadi janda, anak saya jadi yatim, susah kelaparan waktu di dunia. Kan bapaknya lihat. Makanya di dunia hukuman itu terlepas. Kalau belajar kisosnya nih, hukum jinayat namanya itu, ya nggak salah. Itu nanti hukumannya secara Islam. Ketika membunuh ini ditanya ahli keluarganya, ridho gak? Ikhlas gak? Kalau ikhlas cuma bayar diat nanti. Ya berapa miliar tuh untuk menafkahi janda dan anak ya yatimnya. Ada hukuman itu berapa ratus juta sampai berapa miliar. Bukan cuma 10 juta. Wow, gede. Kalau ridho ahli keluarganya, ahli warisnya tuh yang dibunuh, paham ya? Tapi kalau nggak ridho, nggak ya Allah. Nyawa dibayar nyawa. Maka nanti ada namanya keputusan gitu. Tapi ntar ada hukumnya, sebabnya kan Anda bilang. Ya bukan karena membela diri, karena dibegal ini enggak. Itu dalam Islam aja nggak dosa membela diri. Kalau ini kan bukan membela diri apa? Ribut beda. Gue bela diri, ya ribut awalnya. Bela diri inti dirampok ibaratnya. Paham nggak? Atau perang agama itu kan membela agama. Kalau ini kan semua alasan sekarang bela diri, padahal awalnya ribut gara-gara perempuan, gara-gara gengsi. Udah nggak usah, nggak jatuh harkat martabat inti. Lebih baik menghindari pertempuran. Kalau bela agama boleh inti nomor 1. Coba kalau urusan akhirnya jadi ujung-ujung nafsu, jangan. Ini Nabi kalau udah kasih tahu nih di akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman nih. Walladzi nafsi biyadi. Nabi sumpah demi Allah. Artinya tuh Nabi itu yakin nggak Nabi kalau ngomong bohong apa benar? Udah pasti yakin. Apalagi kayak sumpah. Bayangin ya. Paham nggak nih? Jadi itu benar-benar itu pegang ini. Walladzi nafsi biyadi. Nabi ada katanya tuh nggak pakai sumpah, ada pakai sumpah. Walladzi nafsi biyadi. Demi Allah. Ya makna bebas kalau ini yang jiwaku ada di tangannya, artinya di genggaman, di kekuasaan Allah. Bahasanya demi Allah. La tadhabud dunya, tidak akan pergi ini dunia, maksudnya nggak kiamat. Tidak akan pergi dunia ini hatta nggak terjadi kiamat. Jadi sebelum kiamat nih ciri-cirinya nih akhir zaman. Ini udah masuk nih. Ya masuk, apalagi kalau misalnya ada gerhana di bulan Ramadan. Ya. Nah, persiapin aja amal soleh yang baik. Ya. La tadhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nas yaumun. Tidak akan hilang ini dunia, nggak bakal terjadi kiamat, nggak bakal terjadi sehingga akan datang masanya manusia pada hari di hari itu la yadril qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Tidak mengetahui orang yang membunuh, artinya orang yang membunuh itu nggak tahu kenapa dia bunuh. Yang dibunuh juga nggak tahu kenapa dia dibunuh. Paham ya? Orang kan ada orang mengetahui membunuh orang berencana, makanya hukuman berencana lebih besar kan? Paham ya? Karena udah etika niat membunuh, apalagi dibunuh sekeluarga. Tahu hukuman di sini, dihukum mati itu mestinya. Kalau luar negeri hukum mati. Ya, kalau nggak ada Habib digampang-gampangin, nah hakim-hakim dan jaksa itu akan bertanggung jawab di akhir kiamat nanti. Ya, makanya kalau inti nggak kuat, jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa, jangan jadi pembela juga kalau nggak punya dasar iman yang kuat. Kalau kagak bahaya. Ya, nanti hukum bisa diperjualbelikan. Nanti ada hukuman Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukan polisi, intinya jangan salahin. Polisi cuma nangkep. Dia petugas nangkep. Nanti kepolisian nggak ada urusan. Inti dikit-dikit polisi mulu. Bukan hanya membela polisi, enggak, itu urusan dia nangkep. Nanti ke urusan itu lagi, urusan lain lagi itu ceritanya. Ini cerita tentang di pengadilan, bukan urusan itu lagi. Inti jadi saksi-saksi, mesti benar, wah bohong aja, bahaya. Ya mudah-mudahan kita nggak terlibat hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Selamatkan jiwa kita, selamatkan mulut kita, hati kita dan sebagainya. Makanya baca doa yang Anda kasih kalau yang orang ikut wirid aman. Allahumma inni ya a'udzubika, ya kan aneh bacain tuh, aneh bacain juga wa iyyahum dan mereka hadum dari pembunuhan, kecatek, tabrakan. Itu doa aneh baca itu. Ya itu ladigon, kecatek, harigon, kebakar, garikon, tenggelam, mubigon, ketiban suatu yang ini apaan aja. Oh terhindar dari tabrakan, alhamdulillah angin kencang, banyak gak mobil ketiban. Ya gitu.
min fujatil khair, atau mati dalam keadaan mendadak walaupun baik. Tempat baik, bukan mati mendadak di tempat yang nggak baik, tempat yang baik tapi mendadak, nggak enak juga. Ya, gitu. Takutnya nggak siap. Mending ke tempat baik apalagi anak baik. Itu wirid itu bacaan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, makanya aneh nggak tinggal wirid itu di situ. Ya. Kan minta sama Allah ikhtiar tetap menjaga, jangan baca doa itu inti nggak pakai rem, nggak pakai rem udah baca doanya jangan. Syariat tetap jalan, jaga diri, mau belajar silat, yang mau belajar lebih dari itu ada amanah semuanya. Ya, nggak pakai bisa orang colek, tapi nggak sembarangan kasih orang. Ya, kenapa? Ntar tujuan salah. Ya, mau deketin cewek sendiri, gampang. Ani kasih batu-batu timpuk tuh cewek, mau nggak? No, besok ada kasih timpuk dari belakang palanya, diuber-uber loh. Diuber-uber, bukan bacaannya kurang ajar, pala orang. Jangan percaya gitu-gituan. Nggak usah. Ntar ke Samsudin ditangkap dulu. Kan udah bilang dari kemarin, udah salamul hayat. Akhir kena kan? Jangan, nggak usah gitu-gituan, nggak usah. Inti jadi orang baik, jadi pribadi yang baik, belajar ilmu, udah baik semuanya insya Allah. Ya, nggak usah. Ya, masalah ngaji sama belajar yang lain-lain, nggak ngaji aja. Satu orang tuh khidmat luar biasa, nyuci piring, nyuci baju, dan sebagainya, hilang sekarang. Ya, ngaji yang lain lagi, ngajinya mending. Pokoknya orang yang begitu bertabrakan aja, karena ada belajar syariat. Ya, bukan hakikat, bukan ma'rifat, bukan. Ya, nanti dari situ menuju nanti ke sana. Nah, kemudian ya nggak ada dasar apa ini orang membunuh yang dibunuh. Kaifa yakunu dzalik? Apa demikian bisa terjadi ya Rasulullah? Faqul al-harad, yaitu al-harad itu pembunuhan masalah. Jadi pembunuhan udah di mana-mana nanti. Ya, sampai di hadis yang lain tuh yang diriwayatkan Siti Aisyah nanti sampai tetangga dibunuh, tetangga sampai nggak tahu salahnya apa, sampai begitu nanti. Hati-hati nanti, jaga nih. Ini akhir zaman begitu. Nabi katakan al-qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan dibunuh masuk ke dalam neraka. Ini dia sekarang nggak ada sebab masalah, tentu perang aja tawuran, gangster. Kalau ditanya nggak tahu sebabnya apa, paham nggak nih? Ini lihat yang terjadi begitu. Ketahuilah mereka yang membunuh dan dibunuh keduanya masuk neraka. Ya Rasulullah, kalau yang ngebunuh, iya, kalau yang dibunuh kok masuk neraka, iya, karena dua-duanya niatnya mau saling perang, saling ingin melukai, bahkan sampai ingin niat menghilangkan nyawa orang. Cuma dikalah cepat, kalah jago, itu doang, ada takdir. Tapi dua-duanya tetap niatnya jelek. Paham ya? Beda kalau inti bela agama, bela apa nih, harta benda inti, bela istri inti misalnya mau diperkosa orang, wah inti nekat akhirnya lawan daripada bini inti depan inti diperkosa. Kayak Anda lihat berita orang Spanyol lagi jalan-jalan keliling dunia, kebetulan di India, lagi banyaknya India tuh perkosaan. Hati-hati tuh, wow, orang lokal apalagi turis, dia membat 7 orang, lakinya ditodong senjata ngeliatin bininya. Dengan lawan inti mati syahid. Ya, cuman kan bukan orang Islam, jangan takut mati syahid. Ya, paham tuh ya, gitu. Ya, cuma kalau di sini mati tahu deh. Sama lagi. Ya, walhasil udah pokoknya jadilah pribadi yang baik, ya, jangan berbuat onar. Insya Allah selagi inti jadi pribadi baik, inti juga dijaga sama Allah. Nggak bakal ada satu tangan pun yang akan memukul wajah inti. Selama inti jaga, nggak pernah ingin menghancurkan orang lain, apalagi bisa menjaga kehormatan orang lain, terutama kehormatan orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, tutup.